Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengulas tentang bocoran dalam tanda kutip dari Caimin alias Muhaimin Iskandar. Jadi Muhaimin Iskandar ini politisi yang sudah malang melintang lah begitu. Di PKB, jadi wapres, jadi menteri dan lain-lain. Beliau tahu betul suasana perpolitikan, tahu betul bagaimana hiruk pikuk istana, ring 1, ring 2, dan seterusnya. Dan yang paling mengejutkan bagi kita adalah bahwa ternyata polemik nasab ini sudah sampai ke istana. Sudah sampai ke telinga Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Plus otomatis sudah sampai pada tingkat pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan. Mungkin wakil presiden, mungkin mantan presiden, mungkin para menteri, mungkin wakil menteri, bahkan menteri agama pun sepertinya sudah tahu. Ini luar biasa, alhamdulillah, puji tasyakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan dakwah kita pelan-pelan mulai menembus ke atas, ke singgasana tertinggi di Republik ini. Dan bagaimana hasilnya? Hasilnya positif. Jadi sudah ada tanda-tanda kita sangat yakin bahwa Pak Prabowo melalui penasehat beliau, yaitu Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman, itu sudah mendapatkan banyak masukan, banyak pencerahan, banyak dialog-dialog. Pak Dudung dari mana? Ya dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dari para penggiat polemik nasab yang dalam kajiannya tidak lagi mempercayai Habaib Alwi adalah keturunan Nabi. Sehingga gaung ini otomatis sambung menyambung hingga sampai pada istana. Dan gaung atau resonansi suara ini kemudian terdengarlah oleh Caimin. Sehingga terekamlah oleh memorinya bahwa Presiden Prabowo Subianto pun sudah meragukan bahwa Habib ini keturunan Nabi. Beliau tidak yakin, tidak percaya Habib keturunan Nabi. Walaupun masih tahap meragukan, bukan menolak. Tetapi lambat laun kajian-kajian ini akan semakin meyakinkan beliau bahwa Habib bukanlah keturunan Nabi. Karena apa? Karena saking ilmiahnya, saking masuk akalnya dilengkapi dengan bukti-bukti, manuskrip-manuskrip, kitab-kitab nasab dan tes DNA yang semua negatif, menyatakan Habib keturunan Nabi. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Dan kemudian di kalangan kiai-kiai pun sudah semakin menyebar pemahaman bahwa Habaib ini bukan keturunan Nabi. Berdasarkan fakta-fakta dan kajian-kajian ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan. Alhamdulillah. Itulah bocoran dari istana yang memang sudah meragukan Habib keturunan Nabi, namun kemudian menunggu saat yang tepat bagaimana membereskan masalah ini. Mungkin melalui Menteri Agama, melalui Jenderal Dudung, melalui peraturan-peraturan tentang catatan sipil, Dukcapil dan lain-lain, bahwa seseorang punya privilege, punya kedudukan tertinggi di negara ini harus diatur. Insya Allah kedepannya pasti ada pengaturan. Kemudian hal lain yang juga terdengar, terekam oleh Caimin adalah tentang Nusron Wahid.
Sebagaimana diketahui, Nusron Wahid sekarang adalah sebagai pejabat, menteri lah begitu. Jadi Nusron Wahid ini di mata kita memang seorang mukibin, seorang yang selalu membela Habaib Ba'alwi, seorang yang mengorbankan keilmuannya, mengorbankan integritas intelektualnya demi membela Ba'alwi. Apalagi malam ini, siapa yang meragukan beliau? Cucunya Wali Kutub, diambil menantu wali juga, ya kan, Habib Abu Bakar. Makanya Asgaf ini yang pertama kali pakai ambil sanad Asgaf adalah Al Habib Maulana Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Maula Dawileh bin Ali bin Alwi bin Muhammad Muqaddam Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Sohib Mirbat bin Khaliq Qosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho ngene kok diragukan sanate pakai DNA iku piye? Jangan-jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Sa'adah Ba'alwi, Habib-Habib iki, orang tersebut kalau di DNA ternyata keturunannya Homo homini lupus. Iku fosil-fosil masa lalu itu ternyata. Atau jangan-jangan mereka ini keturunannya Abu Jahal yang minta tes DNA itu. Karena itu kita jangan ikut-ikutan terprovokasi nuntut tes DNA para Sa'adah Ba'alwi. Beliau-beliau ini adalah penjaga bumi di Indonesia. Amin Allahumma. Ahlul Baitil Mustafat hum amanul ardi fattahi subbihum bil anjumis mislama qad jaa fis sunani, sebagaimana keterangan yang sudah banyak disampaikan fis sunani di dalam hadis-hadis sahih. Kok sok ngaku penelitian ilmiah tekon didol? Tujuannya apa? Bisa jadi politis. Sudah diulas, Nusron Wahid kemungkinan besar menggarap pasar Habaib Ba'alwi yang dia kira masih dominan di Indonesia ini. Pasarnya masih besar, votersnya masih banyak. Kemungkinan begitu. Sehingga dia yakin bahwa para pemilihnya yang dia kalkulasi sebagai Habaib Ba'alwi dan mukibinnya lebih besar daripada yang menentangnya. Ini tentu saja salah. Salah kalkulasi politik. Sehingga apa yang terjadi? Nusron Wahid banyak mepet bergabung dengan Habaib Ba'alwi, banyak tampil di forum-forum Habaib Ba'alwi, mendoakan mereka, bermahabbah kepada mereka, bahkan menyanjung-nyanjung mereka, membela-bela mereka. Ini tentu saja kontra dengan pandangan sebagian besar Nahdliyin, bahkan dengan para pengurus PWLS dan sebagian besar Nahdliyin. Di mata Nusron Wahid, Nahdliyin yang pro Kiai Haji Imaduddin ini sedikit, sedangkan yang pro Ba'alwi ini banyak. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa yang pro Kiai Haji Imaduddin lebih banyak daripada yang pro Habaib Ba'alwi. Mungkin Nusron Wahid tidak melihat konstelasi politik, bagaimana Habaib Ba'alwi ini dikendalikan oleh Habib Rizik Syihab yang selalu kontra dengan pemerintah. Bagaimana Habib Rizik Syihab menampilkan Islam yang keras, kasar, dan penuh caci maki itu. Maka keberadaan Habib Rizik sebagai pentolan Ba'alwi ini kemudian ditangkap oleh para politisi, baik itu zamannya Jokowi maupun Prabowo, ini berbahaya, ini tidak baik. Maka kemudian salah satu caranya adalah menjinakkan atau mengamputasi kekuatan Ba'alwi ini dengan memotong senjatanya yang paling utama, yaitu mengaku sebagai keturunan Nabi. Maka dengan demikian Ba'alwi dan Habaib di bawahnya, termasuk Habib Rizik dan lain-lain, akan oleng, goyang
dan ompong, seperti macan ompong. Itulah politik pemerintahan Prabowo, Jokowi, dan lain-lain. Sementara politik Nusron Wahid adalah politik rendah, politik bodoh. Jadi kalau kita timbang-timbang, maka lebih cerdas Caimin daripada Nusron Wahid. Caimin sudah bisa membaca situasi. Bagaimana Habaib Ba'alwi ini pelan-pelan mulai ditinggalkan Nahdliyin, pelan-pelan mulai ditinggalkan kekuasaan istana. Setelah sebelumnya berjaya dengan Habib Lutfi bin Yahya sebagai penasehat presiden, One Team Press. Tetapi sekarang sudah bergeser. Bahkan pihak istana, pihak pemerintahan tadi itu sudah meragukan keberadaan mereka sebagai keturunan Nabi. Dan juga secara politis ini penting untuk memutus mereka sebagai keturunan Nabi. Karena apa? Karena dipakai untuk menggayat massa dan menggoyang pemerintahan lewat massanya itu dengan modal keturunan Nabi itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah para kiai, para politisi, bahkan Presiden RI sudah mulai mempunyai pemikiran yang sama. Bahwa Habaib Ba'alwi ini harus diakhiri. Harus dicegah dari mendominasi massa di Indonesia. Dalam pandangan politik, mendominasi massa dalam agama adalah mendominasi umat. Jadi dua-duanya sama dirugikan karena dipakai untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, mudah-mudahan bocoran ini terus memberikan kabar baik, kemudian menjalar menjadi suatu kebijakan yang ditangani langsung oleh negara. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.